teman-teman, di sini kami akan memaparkan mengenai teori kategori sosial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aida Rosalia, Safira Rizna, Nisa Trisna, Asriani Vidya, dan Haidaria Nur Silvia. Melvin Devlor berpendapat, teori kategori sosial menyatakan adanya perkumpulan-perkumpulan kategori sosial pada masyarakat urban industrial yang perilakunya ketika diterpa perangsang-perangsang tertentu hampir seragam. Melvin Devlor Lawrence lahir pada tanggal 27 April di Portland, Oregon. Ia adalah seorang profesor dan sarjana dalam bidang komunikasi di University of Washington. Asumsi dasar dari teori kategori sosial adalah teori sosiologis yang menyatakan bahwa meskipun masyarakat modern sifatnya heterogen, penduduk yang memiliki sejumlah ciri-ciri yang sama akan mempunyai pola hidup tradisional yang sama. Persamaan gaya, orientasi, dan perilaku akan berkaitan pada suatu gejala seperti pada media massa dalam perilaku yang seragam. Teori ini menyatakan adanya perkumpulan-perkumpulan, kebersamaan-kebersamaan, atau kategori-kategori sosial pada masyarakat urban industrial yang perilakunya ketika diterpa perangsang-perangsang tertentu hampir seragam. Ciri-cirinya usia, seks, pendapatan, pendidikan, atau permukiman yang bersifat religius. Jadi, apa itu teori kategori sosial? Teori kategori sosial merupakan sekelompok atau kumpulan dalam masyarakat, baik terbentuk secara alami maupun sengaja melalui aturan-aturan tertentu, yang akan memberikan tanggapannya yang seragam terhadap informasi tertentu. Dalam bidang kesehatan, teori ini berhubungan dengan penggolongan sasaran yang akan diberikan penyuluhan, sehingga mempermudah memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat sesuai sasaran. Melvin Devlor menjelaskan bahwa teori ini terkadang tumpang tindih dengan teori perbedaan individual. Meski begitu, keduanya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan antara teori kategori sosial dengan teori perbedaan individu dapat dilihat dari latar belakang dasar ilmu yang mendukungnya serta objeknya. Pada teori kategori sosial didasarkan pada teori sosiologi umum, sedangkan pada teori perbedaan individu didasarkan pada perkembangan teori psikologi umum. Kemudian, objek pada teori perbedaan individu dan teori kategori sosial adalah pada kelompok yang memiliki persamaan status sosial tertentu. Golongan dari teori komunikasi kategori sosial yaitu berdasarkan pertama ada usia yang di dalamnya ada kelompok lanjut usia atau lansia, kelompok remaja, kelompok anak-anak, dan lain-lain. Yang kedua ada jenis kelamin, kemudian ada suku bangsa, profesi, pendidikan, hobi atau kegemaran, status sosial, dan juga agama. Kategori sosial timbul suatu keseragaman dalam suatu masyarakat meskipun masyarakat tersebut bersifat heterogen. Teori ini mengajarkan bahwa meski perbedaan dalam suatu masyarakat yang banyak sekali, baik itu dari segi budaya, suku, bangsa, ras ataupun agama, namun di setiap perbedaan itu masih ada suatu kesamaan, baik itu berupa usia, seks, jenis kelamin, penghasilan, dan lain-lain dalam merespon rangsangan atau pesan dari media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak ataupun perangsang-perangsang yang lainnya. Kekurangan, terkadang masyarakat bisa saja melupakan apa yang sebenarnya yang ada pada dirinya. Maksud di sini seperti budaya suku dan yang lainnya. Karena teori ini membahas tentang keseragaman suatu masyarakat meski masyarakat tersebut heterogen. Mengapa tidak? Karena dengan keseragaman tersebut, maka suatu masyarakat akan mengikuti aturan, norma, budaya baru, dan yang lainnya dari keseragaman yang telah tercipta tersebut. Contoh penerapan dalam komunikasi kesehatan. Para mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda, namun saat kuliah mereka diberi informasi kesehatan berupa edukasi bahaya narkoba. Maka dari mereka cenderung akan merespon informasi tersebut serupa dengan mahasiswa lainnya, karena mereka memiliki umur dan pendidikan yang setara dan sama.
Sekian penjelasan mengenai teori kategori sosial, dan terima kasih telah menyaksikan.